Sedangkan data harga di 9 Agustus 2024, harga AALI itu closing di 5.825. Ya sebetulnya masih under value. Ya karena investor itu belum mengapresiasi kinerja dari saham AALI. Karena masih ada problem yang belum terselesaikan ya Bapak Ibu ya. What's up investor pasar modal di Indonesia? Jumpa lagi di Vestok, channel yang membahas mengenai keuangan, bisnis dan juga investasi. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah klik video ini untuk kita kembali belajar bersama dari bedah emiten bareng Vestok. Dan kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan CPO terbesar di Indonesia, yaitu Astra Agrolestari atau dengan kodenya itu adalah AALI. Bagi Bapak Ibu yang sudah request, ada kemarin yang request TAPG ya, itu kita juga sudah lihat. Nanti setelah ini mungkin kita akan bahas dari perusahaan perkebunan kelapa sawit lainnya yang mungkin menarik untuk kita bisa cermati. Lalu bagaimana dari AALI ini? Apakah AALI menjadi salah satu perusahaan yang layak untuk kita cermati, layak untuk kita koleksi, atau justru tidak layak nih? Kita akan belajar bersama-sama dari video ini ya. Jadi tonton sampai akhir, dan bagi Bapak Ibu yang baru join, baru menonton channel dari Vestok, langsung saja klik subscribe karena nanti setiap minggu kita akan bahas video-video mengenai keuangan, bisnis maupun investasi. AALI atau PT Astra Agrolestari Tbk ini merupakan perusahaan kelapa sawit milik Astra International ya, atau ASII kodenya. AALI ini mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1995. Wilayah operasi dari AALI ini tersebar di beberapa pulau besar di Indonesia seperti di Kalimantan, di Sumatera, dan juga di Sulawesi. Selain perkebunan kelapa sawit, AALI juga mengoperasikan kilang minyak kelapa sawit dan pabrik pencampuran pupuk di antara unit-unit terkait kelapa sawit lainnya Bapak Ibu. Sebagai sebuah organisasi, visi utama dari AALI ini ingin menjadi perusahaan agrobisnis yang paling produktif dan paling inovatif di dunia. Serta misinya ingin menjadi panutan dan berkontribusi untuk pembangunan serta kesejahteraan bangsa. Ya mungkin sedikit cerita ya Bapak Ibu ya. Setelah kita berdiskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, yang mana salah satunya adalah karyawan yang bekerja di perusahaan kelapa sawit, tidak hanya AALI saja tapi yang lain, kita menemukan fakta bahwasannya salah satu perusahaan yang menjadi panutan itu memang cara berkebunnya Astra Agrolestari ini. Yang lain mungkin punyanya Sinarmas itu juga menjadi salah satu panutan. Tapi itu kan dari sisi teknis ya Bapak Ibu ya. Nanti kita lihat dari sisi bisnisnya akan seperti apa. Pemilik perusahaan dari AALI ini dimiliki oleh Astra International atau ASII dengan kepemilikan sekitar 79,68%. Yang mana kita sudah ketahui bahwasannya ASII sendiri pada akhirnya dimiliki oleh Jardine Matheson Holding Limited di Bermuda ya. Yang mana ini merupakan perusahaan publik yang tercatat dengan standar listing di London dan secondary listing di Bermuda dan juga Singapura. Sisanya saham AALI ini dimiliki masyarakat sekitar 20,32% Bapak Ibu. Jadi cukup sedikit ya porsinya karena dominasinya dimiliki oleh Astra International sendiri. Struktur organisasi dari AALI ini dipimpin oleh Presiden Komisaris adalah Bapak Chiu Shin Cheok, yang mana Presiden Direkturnya adalah Bapak Santosa. Ada perubahan susunan direktur, 3 orang itu keluar dan 3 orang masuk ya, untuk perbedaan di tahun 2023 Desember sampai 2024 di Juni kemarin. Tetapi kalau kita lihat jumlah direktur maupun jumlah komisarisnya tetap sama ya, yaitu direksi jumlahnya tetap 7 orang dan dewan komisaris itu jumlahnya di sekitar 4 orang. Kami rasa ini dari sisi jumlahnya cukup efisien, tidak terlalu berlebihan ya Bapak Ibu ya. Berikutnya kita akan lihat profil dari Bapak Sin dan profil dari Bapak Santosa. Bapak Ibu juga perlu cek profil komisaris lainnya maupun profil direktur lainnya supaya mendapatkan gambaran yang lebih solid Bapak Ibu. Bapak Chiu Shin Cheok atau mungkin nanti kita sebutnya Bapak Sin ya supaya lebih mudah. Beliau adalah komisaris ini berdasarkan keputusan RUPS 2023. Beliau adalah warga negara Malaysia usia sekitar 63 tahun. Pendidikan beliau ini pernah bersekolah di London School of Economic and Political Science dengan gelarnya itu adalah Bachelor of Science ya, Economics pada tahun 1984. Beliau pernah juga menempuh pendidikan di Imperial College of Science and Technology London ini dengan gelar Master of Management Science pada tahun 1985. Serta beliau pernah menempuh pendidikan di Harvard Business School dengan program Advanced Management. Jadi kita bisa tahu pendidikannya sangat bagus ya Bapak Ibu ya. Nah, riwayat jabatan beliau ini pernah bekerja
di Schroders dan juga PricewaterhouseCoopers ini di tahun 1986 sampai 1993. Beliau juga pernah bekerja di Jardine Matheson-nya langsung ya sejak tahun 1993 dan memegang berbagai posisi senior di bidang keuangan di Hong Kong dan juga di Singapura. Beliau pernah juga menjabat sebagai komisaris di PT Astra International Tbk dari tahun 2007 sampai 2016 serta wakil presiden komisaris di PT Toyota Astra Finance Services di 2017 sampai 2020. Selain itu beliau juga menjabat di 5 entitas lainnya. Ini rangkap jabatannya ya, yang mana itu merupakan bagian dari Astra juga. Tambahan informasinya kalau kita lihat dari grup Astra ya, ini dalam memilih komisaris utama maupun direktur utama, kalau kita melihat dominasinya itu memang tidak ada yang langsung naik menjadi direktur utama maupun langsung naik menjadi komisaris utama. Kita melihat setidaknya beliau-beliau ini yang menjadi pimpinan itu lama pernah berkarir di Astra Group sendiri. Nah, kita melihat mungkin itu menjadi salah satu budaya organisasi Astra ya dalam mereka mempromosikan. Di sisi yang lain kita lihat Bapak Santosa sebagai direktur utama berdasarkan keputusan RUPS tahun 2023, beliau adalah WNI, usia 58 tahun. Pendidikannya di FMIPA ya, Sarjana Sains Fisika dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan di Astra Agrolestari dari 2007 sampai 2013 serta pernah menjadi Presiden Direktur dari PT Asuransi Astra Buana dari tahun 2014 sampai 2017. Rangkap jabatannya cukup banyak ya. Beliau menjabat sebagai Presiden Komisaris di seluruh entitas anak PT Astra Agrolestari Tbk. Beliau juga menjabat sebagai Direktur di PT Astra International Tbk sejak tahun 2018. Beliau menjadi Presiden Komisaris di PT Astra Grafia Tbk sejak tahun 2020, Presiden Komisaris di PT Astra Tol Nusantara, serta Komisaris di PT Arya Karisma, Bapak Ibu. Tambahan informasinya adalah baik Bapak Sin maupun Bapak Santosa ini punya hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perseroan yaitu PT Astra International Tbk, tetapi beliau-beliau ini tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris yang ada, Bapak Ibu. Ya, kita melihat dari sisi pengalaman beliau-beliau ini cukup bagus ya, pendidikannya juga bagus, Bapak Ibu. Bisnis model utama dari Astra Agrolestari sebenarnya cukup simpel untuk kita bisa pahami ya. Astra Agrolestari memiliki usaha di bidang pertanian secara khusus pada bidang usaha yang fokus pada perkebunan dan agroindustri di komoditas kelapa sawit. AAL ini menjalankan usahanya pada wilayah Kalimantan, Sumatera, dan juga Sulawesi. Nah, keunggulan utama dari AAL kalau yang kita lihat ya, ini adalah AAL berada di wilayah yang strategis untuk komoditas kelapa sawit, yaitu di Indonesia. Yang mana Indonesia sendiri merupakan produsen kelapa sawit terbesar ya. Serta selain itu, AAL ini memiliki perkebunan yang wilayahnya terdiversifikasi di 3 pulau besar. Sedangkan kelemahan utamanya yang dimiliki oleh Astra Agrolestari, yang mana ini juga dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lainnya di sektor komoditas ya, itu mirip-mirip, yaitu adalah Astra Agrolestari akan tergantung dari harga acuan CPO yang ada, Bapak Ibu. Kinerja keuangannya akan sangat tergantung dari harga acuan. Yang membuat lebih rumit lagi adalah kapasitas produksi maupun kemampuan produksi dari Astra Agrolestari juga sedikit banyak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Yang mana sebagian ini tentu di luar kendali oleh manusia ya, Bapak Ibu ya. Sehingga itu yang membuat nanti kinerjanya sangat berfluktuasi, Bapak Ibu. Untuk wilayah operasinya tadi sudah kita singgung, ini ada petanya lebih jelas lagi, ada di Sumatera, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Bapak Ibu juga bisa cek lebih lanjut. Dan ada yang punya perkebunan, pabrik, penyulingan, serta pabrik pencampuran pupuk NPK, dan ada yang hanya sebagian saja. Untuk segmen bisnis utama dari AAL ya sudah jelas, yaitu pada segmen usaha kelapa sawit. Tetapi dalam laporan keuangannya mereka bisa membagi itu berdasarkan wilayah operasinya ya, Bapak Ibu. Jadi di Sumatera, Kalimantan, serta Sulawesi. Nah, untuk strategi dan pengembangan bisnis dari AAL bagaimana? Kalau kita lihat dari yang disampaikan manajemen, target produksi di tahun 2024 ya, target produksi TBS baik inti maupun plasma itu sekitar 4,5 juta ton. Yang mana di tahun 2023 total produksi TBS-nya atau tandan buah segarnya di tahun 2023 itu sekitar 4,3 juta tonan lah. Artinya target dari manajemen ini akan meningkatkan total produksi TBS itu sekitar 3,37% dari capaian tahun 2023, Bapak Ibu. Sedangkan yang berikutnya ada yield TBS inti, ini dihitungnya ton per hektar ya, sekitar 17,5 ton per hektar. Sedangkan di tahun 2023 yield TBS inti itu sekitar 17,14. Berarti memang ada peningkatan juga dari sisi productivity. Selain itu dari total produksi. Nah, ini bottom line-nya adalah total produksi CPO.
Targetnya adalah sekitar 1,4 juta ton, yang mana di tahun 2023 itu hanya sekitar 1,275 juta ton Bapak Ibu. Artinya ada target peningkatan produksi CPO meningkat sekitar 9,76 dari capaian tahun 2023. Dan target tersebut akan dicapai dengan berbagai strategi dan inisiatif ya. Yang mana ini masih seputar sustainability serta tetap menjalankan operational excellence. Detailnya ada 10 poin di laporan tahunannya, Bapak Ibu bisa cek. Tapi poinnya di sini adalah kalau harga itu kan fluktuasi tergantung supply and demand ya. Sedangkan yang bisa dilakukan manajemen adalah efisiensi operasional. Itu benar-benar dalam lingkup manajemen yang bisa lakukan tuh. Kita informasikan bahwasannya Bapak Ibu bisa menjadi sponsorship bagi channel ini melalui 3 cara ya. Yang pertama Fasttalk Supporter, yang kedua melalui Super Comment maupun Super Thanks, dan yang ketiga melalui Fasttalk Shop. Nanti linknya akan kita cantumkan di deskripsi. Dan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah berkontribusi. Sebenarnya yang Bapak Ibu kontribusikan itu untuk kita bersama-sama mencapai tujuan utama kita, yaitu meningkatkan literasi keuangan di Indonesia. Kita bahas dari sisi laporan keuangannya ya Bapak Ibu ya. Dari neracanya dulu. Per kuartal 2 2024, aset lancar ini hanya berkontribusi sekitar 28,67%, sedangkan sisanya dominasi 71,33% itu di aset tidak lancar Bapak Ibu. Aset lancar ini didominasi oleh kas dan juga setara kas, yang mana 46,90% dari total aset lancar itu berupa kas dan setara kas ini. Sisanya ada di persediaan, yaitu sekitar 29,57% dari total aset lancarnya dan terbagi ke aset lancar lainnya. Lalu dari sisi aset tidak lancar ini didominasi oleh aset tetap, yaitu sekitar 40,95% dari total aset tidak lancar, dan ada tanaman produktif yaitu sekitar 29,01% dari total aset tidak lancar. Kita melihat ya, manajemen ini sangat berhati-hati dalam berinvestasi. Rata-rata pertumbuhan aset tidak lancar itu hanya di sekitar 4,33% per tahun Bapak Ibu. Sedangkan neraca dari sisi yang lain, kita lihat komponen ekuitas dan juga komponen utangnya. Utang jangka pendek sebenarnya relatif kecil ya, di 15,04%, sedangkan utang jangka panjang ini lebih kecil lagi di 8,24% dari total asetnya. Sedangkan ekuitas ini mendominasi sekitar 76,72% Bapak Ibu. Dan utang jangka pendek ini didominasi oleh utang bank, yaitu sekitar 55,33% dari total utang jangka pendeknya. Sedangkan utang jangka panjang ini juga berisi dominasi utang bank, yaitu sekitar 69,17% dari total utang jangka panjang. Sehingga kita bisa ketahui bahwasanya utang-utang yang dimiliki oleh AAL ini walaupun porsinya kecil ya dari total aset, tapi isinya utang-utang yang relatif lebih mahal Bapak Ibu. Dan rata-rata pertumbuhan ekuitas itu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset tidak lancarnya ya, yaitu sekitar 7,50% per tahun Bapak Ibu. Dari sisi laba ruginya kita bisa lihat revenue, operating profit, dan juga net profit. Sebetulnya kalau dalam 11-12 tahun terakhir ada tren pertumbuhan ya Bapak Ibu ya, dari sisi revenue-nya. Rata-rata pertumbuhan revenue itu sekitar 4,53% per tahun. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah rata-rata pertumbuhan laba bersih itu justru turun nih dari periode waktu ke periode waktu. Karena terbukti dari rata-rata pertumbuhan laba bersihnya dalam 11-12 tahun terakhir itu justru di minus 5,19% per tahun. Dengan ini kita juga bisa ketahui bahwasanya revenue dari AALI ini sangat tergantung dari harga acuan dari CPO sendiri dan tingkat produksi dari AALI. Secara garis besar revenue masih ada pertumbuhan ya, tetapi operasi bisnis cenderung tidak ada peningkatan dalam efisiensi bisnis. Justru adanya perlemahan nih, sehingga labanya justru relatif turun Bapak Ibu. Kita bisa ketahui dari kontribusi pendapatannya. Kita bisa lihat kontribusi ini dihitung di luar eliminasi ya. Yang pertama ketentuannya di situ, dan kita bisa lihat di wilayah Sumatera, Kalimantan, serta Sulawesi udah dibedakan warnanya juga. Kontributor utama dari AALI dalam memperoleh revenue itu sebetulnya cukup berimbang Bapak Ibu. Tetapi yang sedikit lebih dominan dibandingkan wilayah yang lain itu adalah di Sulawesi. Selain itu, Sulawesi juga punya rata-rata pertumbuhan revenue yang paling tinggi, yaitu pertumbuhannya sekitar 11,08% per tahun. Nah, ini yang menarik adalah pendapatan yang punya pertumbuhan paling tinggi di Sulawesi, dan kontributor revenue yang paling dominan itu adalah di Sulawesi juga, walaupun secara rata-rata cukup berimbang ya, tapi lebih dominan di Sulawesi. Itu kita keep dulu informasinya, nanti karena ada terusannya Bapak Ibu. Sedangkan kontribusi beban dan biaya, kita lihat kontributor utama dalam beban dan biaya itu adalah COGS, yaitu sekitar 89,42% dari total beban dan biaya.
Yang mana di dalam COGS itu adalah untuk biaya pengolahan. Ini sekitar 63,99% dari total COGS, serta biaya panen ini ada di 18,06% Bapak Ibu. Sehingga dengan kata lain beban dan biaya dari AALI ini akan sangat tergantung dari harga input perkebunan dan tingkat upah tenaga kerja. Pemicunya ada di situ ya Bapak Ibu ya. Biaya inputnya seperti apa dan biaya upah tenaga kerja. Selanjutnya kita bahas lebih dalam dari kontribusi laba tahun berjalan per segmennya. Kontribusi ini dihitung sebelum adanya eliminasi ya. Kita bisa ketahui trennya sangat fluktuatif sekali. Dan secara rata-rata di Sulawesi ini punya kontribusi yang paling kecil terhadap laba tahun berjalan dibandingkan wilayah lainnya seperti Kalimantan maupun Sumatera. Berarti beban dan biaya yang paling tinggi itu ada di Sulawesi Bapak Ibu. Sedangkan kontributor terhadap laba tahun berjalan yang paling tinggi itu ada pada di Sumatera. Dan informasi tambahan lainnya adalah fluktuasi laba dari tahun ke tahun itu sangat terasa ya Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat fluktuasinya tinggi sekali. Selanjutnya kita bicara lebih dalam lagi mengenai marginnya, ini akan lebih kelihatan ya. Di wilayah Sumatera ini merupakan wilayah yang memiliki margin laba paling stabil dibandingkan wilayah lainnya. Walaupun trennya sama-sama ada tren penurunan dari 11-12 tahun terakhir ya. Tapi yang paling stabil itu di Sumatera. Sedangkan yang paling fluktuatif itu di Kalimantan. Tetapi yang paling rendah itu ada di Sulawesi. Dengan kata lain, di Sulawesi ini bisa saja ya harga bahan baku inputnya belum efisien atau lebih mahal, biaya tenaga kerja di sana lebih mahal, atau faktor-faktor lainnya yang membuat beban dan biaya itu lebih tinggi Bapak Ibu. Nah ini yang menyebabkan rata-rata margin laba di wilayah Sulawesi itu paling rendah yaitu di 3,92% saja Bapak Ibu. Kalau dari sisi arus kasnya, kita bisa lihat selama 11-12 tahun terakhir ya, arus kas operasi itu selalu bernilai positif, walaupun fluktuasinya cukup tinggi seperti dalam memperoleh laba, tapi yang bagus adalah selalu bernilai positif. Rata-rata arus kas operasi yang dihasilkan oleh AALI itu ada sekitar 2,73 triliun rupiah per tahun, rata-ratanya ya Bapak Ibu ya. Sedangkan pada arus kas investasi ini mengalami tren penurunan. Jadi minusnya itu kan berkurang ya, mendekati arah nol ya. Berarti dia investasinya berkurang tuh dari tahun ke tahun. Hal ini yang kita asumsikan menjadi sikap yang berhati-hati dari manajemen dalam berinvestasi, atau bisa jadi juga ruang untuk ekspansinya sudah lebih terbatas nih Bapak Ibu. Lalu tambahan informasi lainnya adalah AALI ini rutin dalam membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Nah besarannya berapa nanti kita akan bahas di sesi pembahasan dividen ya Bapak Ibu ya. Rasio profitabilitas kita bisa lihat baik dari operating profit margin, net profit margin, return on equity, dan juga return on asset menunjukkan tren yang sama, fluktuatif tapi trennya ke arah penurunan. Rata-rata net profit margin dalam 11-12 tahun terakhir ya, itu sekitar 8,25% saja Bapak Ibu. Dan trennya cukup jelas ada penurunan. Rata-rata return on equity dalam 11-12 tahun terakhir juga sama, itu sekitar di 8%-an, tepatnya di 8,74%. Trennya juga ada tren penurunan. Dan kondisi terakhir di kuartal 2 2024 yang kita 1 tahunkan, return on equity di sekitar 4%-an, net profit margin juga sama di 4%-an tapi lebih tinggi dikit ya. Nah tingkat profitabilitas dari AALI secara rata-rata ini pada tingkat yang relatif moderat, tetapi di 2024 ini punya tingkat profitabilitas yang relatif rendah ya Bapak Ibu. Nah dari sisi rasio aktivitas ada days in inventory dan juga days in receivable serta days in payable. AALI punya level persediaan sekitar 50-58 hari penjualan. Jadi stoknya itu bisa untuk 50-58 hari penjualan, yang mana ini cukup efisien, cukup bagus. AALI punya piutang yang relatif rendah dan relatif cepat untuk menjadi kas, serta AALI punya waktu yang kurang lebih 17-18 hari untuk membayar utang usahanya. Jadi dari likuiditas harusnya tidak ada masalah, persediaan pun juga cukup efisien ya Bapak Ibu ya, di bawah 2 bulan saja. Rasio likuiditas tadi sudah kita singgung sedikit dan kita buktikan di sini ada tren perbaikan dari waktu ke waktu dari sisi rasio likuiditasnya ya. AALI kalau kita petakan ini punya risiko dari rasio likuiditas yang relatif moderat ke arah rendah. Karena quick ratio di kuartal 2 2024 itu sekitar 134%-an. Cash rasionya pun cukup bagus di 89%-an ya Bapak Ibu ya. Dari sisi rasio solvabilitas ada operating profit dibagi interest expenses dan ada debt equity rasionya. Sebetulnya kalau kita lihat ya, AALI ini punya risiko dari rasio solvabilitas yang relatif moderat. Kenapa? Karena beban bunganya cukup substansial, cukup tinggi ya.
Ini terbukti dengan tingkat debt equity ratio yang relatif rendah, tapi operating profit itu hanya bisa mengcover 4-7 kali lah dari interest expenses-nya. Nah, ini yang membuat kita kategorikan ya risiko dari rasio solvabilitas ini pada kategori yang relatif moderat. Tetapi meskipun demikian, manajemen terbukti mampu menjaga level solvabilitasnya cukup stabil, terutama dari tahun 2016 ke tahun 2024 kuartal 2 ini ya Bapak Ibu. Di sini kita bahas dari sisi dividend yield-nya. Dan juga ada harga ya yang warna biru garis itu Bapak Ibu juga bisa lihat dalam 11-12 tahun terakhir harga itu ada tren penurunan yang cukup konsisten ya Bapak Ibu ya. Kalau dari dividend yield kita ukur dari dua variabel yang sama seperti video-video sebelumnya ya, ada dividend yield dan juga dividend yield aksen. Kalau dividend yield ini adalah tingkat dividen yang kita peroleh kalau kita beli saham ini di harga penutupan tahun tersebut. Yang mana rata-rata dividen yield-nya itu sekitar 2,85% per tahun. Cukup rendah ya Bapak Ibu ya. Dan dividend yield aksen adalah tingkat dividen yang diperoleh kalau kita beli saham ini di harga penutupan tahun 2013. Yang mana rata-ratanya sekitar 1,4% per tahun saja. Lebih rendah lagi Bapak Ibu. Kita bisa ketahui ya Bapak Ibu ya, bahwasannya tren harga itu menurun ya karena ada problem di operasionalnya yang belum bisa di-solve secara efektif oleh manajemen. Revenue-nya relatif tumbuh tapi labanya kok relatif turun. Profitabilitasnya pun juga sangat kelihatan tadi ada tren penurunan ya. Sehingga itu yang harus di-solve oleh manajemen. Kita lanjutkan dari sisi valuasinya. Kita tadi sudah bahas dari sisi analisis kualitatifnya, analisis kuantitatifnya, serta sekarang kita bahas valuasinya seperti apa. Kita lihat dari valuasi dengan discounted cash flow dan juga valuasi dengan price brand. Kita bahas dulu yang discounted cash flow. Ada 5 asumsi. Yang pertama, cash flow per share ini kita ganti dengan earning per share. Dan estimasi earning per share itu sekitar 742,02 rupiah per lembar. Ini diasumsikan akan tercapai jika sudah kembali pada kinerja rata-rata optimal ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan pada tahun ini, tapi ketika dia sudah bisa comeback nih. Nah, discount rate sekitar 15 dan growth rate sekitar 4,53% per tahun, serta terminal growth rate sekitar 3,50% per tahun. Yang mana hasil perhitungan valuasi dengan discounted cash flow dari asumsi yang ada itu sekitar 7.018 rupiah per lembar sahamnya. Kalau asumsinya diubah, tentu hasil valuasinya bisa berubah. Dan itu sangat lumrah kalau ada perbedaan sudut pandang dalam memvaluasi. Tergantung dari masing-masing analis dan masing-masing investor ya Bapak Ibu ya. Dan valuasi dari price brand, asumsinya earning per share yang sama di 742,02 rupiah per lembar. Rata-rata PE ratio yang sudah kita adjust, kita bersihkan datanya ya, kita gunakan data-data yang relevan itu sekitar 12,99. Yang mana rata-rata PE ratio 12,99 ini juga relatif mahal ya. Hasil perhitungannya di sekitar 9.638 rupiah per lembar saham. Kalau kita ambil rata-rata dari kedua perhitungan ya sekitar 8.328 rupiah per lembar sahamnya Bapak Ibu. Sedangkan data harga di 9 Agustus 2024, harga AALI itu closing di 5.825. Ya sebetulnya masih under value ya karena investor itu belum mengapresiasi kinerja dari saham AALI karena masih ada problem yang belum terselesaikan ya Bapak Ibu ya. Tambahan opini dari kami, kita bisa tambahkan ya, kalau kita lihat data 10 tahun harga CPO yang mana diukurnya dengan mata uang ringgit Malaysia ya, yang kita bisa tahu bahwasannya harga minyak kelapa sawit itu sudah mengalami normalisasi ya. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2022 yang sempat puncaknya di 7.000-an tuh. Dan sekarang sudah normalisasi di 3.700-an. Tetapi harga ini sebenarnya masih relatif lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 ke belakang nih Bapak Ibu. Nah, manajemen AAL ini perlu punya strategi yang jitu dalam efisiensi supaya profitabilitas AAL ini juga kembali ke level yang lebih tinggi. Itu baru nanti harga sahamnya bisa diapresiasi atau bahkan overvalued nih. Karena seperti yang kita tahu bersama, market itu kan bipolar ya. Kalau kinerjanya di bawah ekspektasi biasanya harga jadi murah sekali gitu. Tapi kalau sesuai ekspektasi atau bahkan di atas ekspektasi, harganya bisa lebih tinggi dari valuasi wajarnya. Nah, kesimpulan dari diskusi kita pada siang hari ini adalah AALI ini merupakan perusahaan yang bergerak di subsektor food and beverage dengan bisnis utama adalah agriculture plantation. Spesifik komoditasnya adalah kelapa sawit. AALI ini dijalankan oleh manajemen yang berpengalaman luas. Dan AALI punya neraca yang cukup bagus, kemampuan mencetak laba bersih yang berfluktuasi pada tingkat profitabilitas secara rata-rata di level yang moderat.
Arus kasnya berfluktuasi tapi tetap konsisten bernilai positif, serta rata-rata tingkat dividen yang relatif rendah Bapak Ibu. Di harga saat ini di 5.825 ya, kami rasa AAL ini berada di bawah valuasi bisnisnya atau undervalued ya Bapak Ibu. Kita sampaikan bahwasannya ini bukan rekomendasi jual maupun beli, dan Bapak Ibu perlu melakukan analisis secara mandiri dan analisis lebih lanjut ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu punya gambaran yang solid. Selain itu, kita sampaikan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah menonton sampai akhir. Drop di komen menurut Bapak Ibu bagaimana nih emiten saham AAL ini, dan nextnya kita akan bahas apa, kira-kira apakah ada yang menjadi request di benak Bapak Ibu. Silahkan langsung saja drop di komen. Sampai bertemu di video selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Terima kasih dan selamat siang.